Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa. Halo rekan dan rekanita, perkenalkan di sini saya Wahyu Madin Maulana dari Departemen Organisasi Kabupaten Nganjuk. Di sini kami akan menerangkan materi tentang proposal. Mari kita simak materi berikut ini. Halo rekan-rekan kita. Kali ini kita akan membahas mengenai proposal. Sudah ada yang tahu belum apa itu proposal? Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai proposal, kita harus tahu dulu dong apa itu proposal. Nah, proposal ini adalah merupakan rencana kerja atau rencana kegiatan yang tertulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rencana kerja atau rencana sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan. Rekan-rekan kita pernah dengar nggak sebelumnya ada yang namanya TOR? Apa ya perbedaan TOR dan proposal? Kalau tadi dibahas bahwa proposal ini merupakan suatu rencana kegiatan atau suatu rencana kerja, sedangkan TOR sendiri ini adalah acuan dalam melaksanakan kegiatan. Nah, beda kan? Nah, namun kelebihan dari proposal sendiri ini, proposal dapat digunakan untuk jangka yang lebih luas. Oke. Kemudian mengenai fungsi dari proposal sendiri. Fungsi dari proposal ini memberikan informasi detail kepada suatu kegiatan itu sendiri, di mana khususnya untuk sebuah pengajuan dana. Kemudian proposal ini juga dapat dijadikan sebagai media melakukan proses networking dan lobbying. Oke, selanjutnya apa saja ya kerangka yang dalam proposal yang diterapkan di PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk? Yang pertama, pasti ada yang namanya latar belakang atau juga dapat disebut dengan dasar pemikiran. Kedua, ini adalah landasan atau dasar kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah nama dan tema kegiatan. Keempat, yaitu bentuk kegiatan. Kelima, yaitu tujuan kegiatan. Enam adalah waktu dan tempat melaksanakan kegiatan. 7, ini adalah pelaksana kegiatan. 8 adalah anggaran biaya. Dan yang terakhir tentunya adalah penutup. Nah, kita bahas satu persatu nih. Yang pertama tadi kan ada latar belakang. Nah, latar belakang atau juga dapat ditulis sebagai dasar pemikiran, ini adalah suatu tulisan yang sistematis berisi mengapa sih kegiatan itu harus dilakukan. Ini nih, biasanya rekan dan rekan kita kebingungan di sini dalam menuliskannya. Nah, harus ditulis saja, tidak perlu bertele-tele, tidak perlu terlalu panjang. Nah, ini kita sediakan contohnya. Dimana ini adalah intinya pada contoh ini adalah menguat apa sih kegiatan itu dan kenapa sih kegiatan itu harus dilakukan. Nah, yang kedua setelah latar belakang ini adalah landasan atau dasar kegiatan. Landasan atau dasar kegiatan ini hanya dituliskan secara poin-poin saja ya rekan-rekan kita, yaitu ada poin 1, 2, 3 dan seterusnya. Dalam landasan kegiatan yang di IPNU IPPNU, kita dapat menuliskan berdasarkan peraturan dasar, peraturan rumah tangga, rapat kerja atau rapat pengurus untuk melakukan kegiatan itu. Kemudian selanjutnya adalah nama dan tema kegiatan. Nama dan tema kegiatan ini ditulis secara langsung dan tidak bertele-tele, tidak usah panjang kali lebar. Oke rekan-rekan kita, dimana contohnya seperti ini. Contoh ya, kegiatan ini bernama Latin dan Latpel. Ini kegiatan tersebut memiliki tema tumbuh bersama untuk IPPNU. Contoh ya. Kemudian selanjutnya adalah bentuk kegiatan. Sama dengan halnya tadi, bentuk kegiatan ini juga tidak perlu dituliskan secara panjang kali lebar. Cukup dituliskan secara ringkas apa sih bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Contoh,
Latin NATPEL adalah latihan instruktur dan pelatih yang berbentuk pendidikan, pelatihan secara praktis untuk mempersiapkan instruktur dan pelatih IPNU IPPNU. Kemudian kita membahas tentang tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan sama halnya tadi, tidak perlu ditulis panjang kali lebar, cukup ditulis dengan poin-poin saja. Dimana contoh ini harus menggunakan kata-kata atau kalimat kerja. Contoh 1, menciptakan kader unggul. 2, membentuk pengurus yang solid. 3, mewujudkan IPPNU lebih baik. Nah, itu kan tadi adalah contoh-contoh menggunakan kalimat kerja, bukan kalimat perintah atau kalimat bersifat benda seperti itu. Jadi menggunakan imbuhan me. Kemudian waktu dan tempat. Waktu dan tempat juga tidak perlu dituliskan secara bertele-tele, cukup dituliskan dengan poin-poin saja. Dimana memuat jelas kegiatannya itu kapan dan tempatnya di mana. Contoh, kegiatan seminar IPPNU Sehat bersama Dinas Kesehatan akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Agustus 2023. Waktunya 08.00 WIB sampai selesai, bertempat di PC IPPNU Kabupaten Nganjuk. Nah, penulisan ini harus dituliskan poin-poin ya, dan poin-poin ini bisa melebihi sesuai dengan kegiatan yang kalian lakukan. Kemudian ini ada pelaksana. Nah, pelaksana ini dituliskan siapa ya yang akan melaksanakan kegiatan itu, tentunya adalah kepanitiaan atau sebuah kepengurusan. Nah, ini harus dituliskan secara sistematis saja dan tidak perlu bertele-tele. Contoh, pelantikan dan rapat kerja PC IPNU IPPNU Kabupaten Nganjuk masa khidmat 2023-2024 ini dilaksanakan oleh sebuah kepanitiaan yang terdiri dari panitia cabang, dari unsur pimpinan cabang, adapun susunan panitia sebagai terlampir. Jadi semua panitia tidak perlu dituliskan di isi proposal, tapi cukup dilampirkan di proposal. Kemudian ada anggaran biaya. Anggaran biaya ini harusnya penting ya ada di proposal, karena tadi kan termasuk fungsi, yaitu untuk mengenai pendanaan. Nah, dalam penulisan anggaran biaya di isi proposal itu tidak perlu dituliskan semuanya, cukup dituliskan secara umumnya saja, yaitu jumlahnya semuanya. Seperti anggaran biaya yang dikeluarkan pada kegiatan pelatihan desain sebesar 5 juta rupiah dengan rincian sebagai terlampir. Jadi untuk RAB-nya cukup dilampirkan ya rekan-rekan kita. Kemudian yang terakhir, yuk apa? Ingat kan, yaitu penutup. Nah, penutup proposal disertakan dengan harapan dari kegiatan tersebut, kemudian diakhiri dengan tanggal pembuatan proposal dan tanda tangan pengesahan. Nah, ini nih contohnya, bisa terlihat kan? Oke. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu dilampirkan di proposal. Apa saja sih? Tadi sudah kita singgung. Yang pertama ada susunan panitia. Kedua ada RAB. Dan yang ketiga yaitu ada jadwal acara. Ketiga ini memiliki fungsi yang yaitu bagaimana kita lebih detail dapat melihat dari rencana kegiatan itu. Kemudian setelah itu, rekan dan rekan kita pernah melihat tidak proposal yang dikeluarkan dari PC IPNU maupun IPPNU Kabupaten Nganjuk? Pasti memiliki layout desain yang bagus ya. Nah, untuk layout dari proposal sendiri itu merupakan stylist dari pembuat. Nah, jadi rekan dan rekan kita tidak perlu terpaku dari desain-desain yang telah kita buat. Rekan dan rekan kita bisa mengeksplor diri sendiri. Kemudian pernah melihat juga tidak ada yang namanya profil dan ringkasan dari proposal. Nah, itu juga termasuk stylist dari pembuat proposal. Jadi itu tidak perlu dicantumkan, tapi kalau ingin mencantumkan
akan lebih baik. Kemudian yang tidak kalah penting dari proposal yaitu ada dua nih rekan-rekan kita. Sini aku bisikin. Yang pertama ada narah hubung dan yang kedua ada nomor rekening. Oke, itu tadi penjelasan mengenai proposal. Sekarang sudah lebih jelas kan? Setelah ini yuk mari kita praktek untuk membuat proposal. Nah, itu tadi materi tentang proposal. Sampai jumpa. Salam pelajar. Belajar, berjuang, bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.